saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu, karena atas kasih karunia kami diberikan kekuatan dan juga kesempatan untuk belajar firman-Mu. Selalu kami mohon urapan dan kuasa Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran, dan juga menambah-nambahkan kecintaan dan kerinduan kepada firman-Mu, supaya kami diperkaya oleh firman untuk lebih dalam mengenal tentang Engkau. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, Shalom. Sesudah Rasul Paulus menyatakan bahwa Injil adalah keselamatan bagi setiap orang yang percaya atau beriman, baik orang Yahudi, Yunani, dan semua manusia yang mau percaya kepada Injilnya. Nah, saat ini kita akan meneruskan di mana Rasul Paulus ya membeberkan tentang dosa-dosa manusia. Jadi dimulai dengan satu manusia yang tidak mau mengenal Allah. Nah, tema kita pada hari ini adalah tidak mau mengenal Allah. Ini adalah tema yang penting, walaupun mungkin barangkali kita jarang mendengarnya. Tetapi dosa di mana manusia tidak mau mengenal Allah ini bukan dosa kecil. Ini adalah sebuah pintu pembuka dosa-dosa yang akan lebih luar biasa lagi dilakukan oleh manusia. Karena dasarnya manusia tidak mau mengenal Allah. Bahkan di zaman Hosea bahwa dikatakan umatku binasa karena tidak mau mengenal Allah. Pasal 6 ayat 4 kalau saudara boleh baca di situ ya, bahwa umatnya Israel binasa karena tidak mau mengenal Allah. Maka karena itu saya ingin mengajak supaya kita serius, mulai dari hati kita, niat yang terdalam. Pada waktu kita sengaja berniat tidak mau mengenal Allah, Sang Pencipta langit bumi itu akibatnya bukan kecil, tetapi sangat fatal, yaitu adalah kebinasaan. Nah, di sini Rasul Paulus akan mulai menyingkap atau mengeksplorasi dosa, ya, segala macam dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, untuk itu kita akan membaca dari kitab Roma pasal yang pertama. Roma pasal pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya bacakan demikian. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia, sebab Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka
yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ini satu pernyataan yang sangat tegas ya daripada firman Tuhan untuk menyingkap satu dosa yang terus melahirkan berbagai-bagai dosa, yaitu adalah dosa di mana manusia secara umum, universal, sengaja tidak mau mengenal Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta, langit bumi dengan segala isinya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah. Jadi sebenarnya mereka bukannya tidak tahu ya, mengetahui tentang Allah. Nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keahliannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Manusia sebenarnya tidak dapat berdalih, tetapi memang hatinya sengaja tidak mau mengenal Allah, ya cari alasan lah, cari dalih sana sini dan lain sebagainya. Nah saudara, berdasarkan sejarah pernyataan Alkitab, Allah telah menyatakan dirinya berulang-ulang. Jadi saudara, kita boleh mengenal Allah bukan karena memang kita atau manusia mampu mengenal Allah, tapi Allah lebih dulu menyatakan dirinya kepada kita, sehingga hanya lewat pernyataannya manusia boleh mengenal Allah, lewat pikiran, hati nurani, kardia, conscious, hati nuraninya. Jadi walaupun memang manusia sudah jatuh dalam dosa, namun tetap Allah yang tetap, maksud saya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, lewat pikiran dan hati nuraninya masih tahu untuk membedakan antara terang dan gelap, membedakan antara yang baik dan jahat, ya, membedakan ya, antara yang berkenan dengan tidak yang berkenan. Jadi lewat hal ini Alkitab mengatakan manusia masih mempunyai sebuah sarana pengenalan ya akan alam semesta ini, pengenalan akan satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau manusia walaupun dalam dosa bisa mengenal dirinya, bisa mengenal lingkungan, bisa mengenal saudaranya, bisa mengenal sesamanya, bisa mengenal akan segala ciptaan Tuhan, ya mestinya hal ini pasti kalau hati nurani yang masih baik, dia akan dibawa untuk mengenal kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Makanya Tuhan Allah memang tidak kelihatan, tapi dia nampak lewat apa? Lewat ciptaannya, alam semesta ini. Jelas dikatakan di situ. Dan lewat melalui ada satu kekuatan pikiran dan hati manusia pada waktu dia melihat alam semesta ini. Ada satu suara. Pasti ada Sang Pencipta itu. Nah, Tuhan sudah taruh sehingga dikatakan ya sudah dikurung manusia ini. Manusia tidak akan bisa berdalih, mengatakan oh saya tidak mengenal Allah. Allah mengatakan manusia tidak dapat berdalih. Kalau sampai manusia mengatakan tidak bisa mengenal Allah, itu adalah dalih yang dicari-cari, ya, alasan yang dicari-cari. Nah, saudara, kita boleh mengenal Allah, kita sungguh bersyukur. Bukan karena kita mampu mengenal Allah, tapi Allah yang menyatakan dirinya. Berdasarkan pernyataannya itulah kita dimampukan untuk mengenal Allah. Yang pertama, jelas Alkitab mengatakan Allah menyatakan dirinya lewat langit, bumi, serwa sekalian alam semesta ini.
banyak orang bersaksi, jutaan orang bersaksi pada waktu memandang alam semesta, bentangan yang luas ini, cakrawala, langit, bintang-bintang, bulan, matahari. Dia boleh melihat tumbuh-tumbuhan, binatang, lautan. Dia pasti akan berdetak kagum. Makanya ada pujian, kami memuji kebesaran karena keagungan lewat alam semesta ini. Betul saudara, kita boleh praktekkan ini. Kalau ada waktu senggang, mungkin malam hari atau di pagi hari kita keluar memandang ciptaan ini, pasti hati kita berdetak kagum. Betapa indahnya, betapa luar biasanya alam ciptaan ini. Jadi kalau begitu luar biasa indahnya, agungnya alam ciptaan ini, pasti ada penciptanya, tidak mungkin tidak. Jadi saudara, semua manusia siapapun akan dimampukan untuk mengenal Allah Sang Pencipta melalui pernyataannya lewat ciptaan alam semesta. Sangat dan bahkan terlalu mengagumkan. Apalagi kalau kita bisa hobi menikmati alam ini. Hanya mungkin memandang bunga aja yang warnanya berwarna-warni, begitu indah warna bunga itu, kita akan berdiam. Coba pergi ke taman bunga, ada banyak di situ tampilan bunga-bunga yang indah. Ada bunga-bunga yang belum pernah kita lihat, dengan warna-warni yang betul-betul di luar pemikiran kita, yang membuat kita begitu sangat terdetak kagum. Pasti, ya, apalagi seluruh alam ini. Jadi nggak disangka lagi, lewat alam semesta ini Allah menyatakan dirinya. Kita diberikan pikiran, ada kardia, hati nurani, conscious, akan bisa berkontelasi dan bisa akan mengatakan ada penciptanya. Manusia boleh mengenal Allah Elohim, Sang Pencipta langit bumi. Yang kedua, Allah ya dalam sejarah menyatakan dirinya lewat memilih umat Israel dengan memberikan Tauratnya. Itu satu sejarah yang luar biasa yang dikenal oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia pada waktu itu, dan bahkan masih tersisa sampai hari ini. Israel disebut dengan bangsa pilihan Allah. Makanya pada waktu Israel betul-betul setia kepada Tuhan, luar biasa karena Allah memilih Israel untuk menyatakan siapa dirinya kepada dunia ini, kepada manusia ini. Sehingga bangsa-bangsa yang boleh mengenal Allahnya Israel, seperti misalnya salah satu contoh sejarah, ya, kota Niniwe dari bangsa Asyur yang sekarang ini adalah Irak Utara, melakukan dosa-dosa yang luar biasa, sadis, keji, dan bangsa ini harus dihukum oleh Allah. Sungguh di luar dugaan bangsa Asyur atau manusia di kota Niniwe bertobat, bahkan mengadakan puasa 3 hari 3 malam sampai kepada binatang, tidak makan, tidak minum, ya, karena sujud mengerti Allahnya Israel, sehingga selamatlah bangsa itu. Ada pribadi-pribadi seperti Ruth, dia percaya melalui Naomi, keluarga ini, dia tahu Allah Israel, sehingga dia ambil keputusan untuk beriman kepada Yahweh Elohim. Rahab secara pribadi pada waktu mendengar bagaimana Tuhan Allah Israel memimpin umatnya, semua bangsa-bangsa gemetar, dan ada pribadi-pribadi yang mengakui Allah Israel dan selamatlah mereka. Jadi Allah memilih umat Israel dalam satu sejarah besar, sejarah dunia itu mencatat untuk apa? Untuk menyatakan Dia yang maha besar itu, Sang Penyelamat itu, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar, gagah perkasa. Nah, saudara, jadi lihat di sini bahwa Tuhan memberikan satu pernyataannya
supaya manusia mengenal lewat umat Israel, dan Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Ya, tapi kalau sengaja baik Israel maupun di luar Israel, Israel pun pada waktu zaman Yesaya, zaman Amos, zaman Hosea, segala macam itu hidup sejamannya, sengaja membelakangi Tuhan, sengaja tidak mau mengenal Allah, maka ada tadi ayat yang sekatakan Hosea 6 ayat 4 bahwa bangsa ini binasa karena tidak mau mengenal Allah. Jadi saudara, tema tentang tidak mau mengenal Allah jangan main-main. Ini tema yang penting untuk kita perhatikan. Nah, yang ketiga, Allah menyatakan dirinya secara khusus dari zaman ini, secara spesial, istimewa, yaitu melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, di mana dia sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia, ya, supaya dalam keadaan manusia dia bisa mati. Dengan matinya menjadi sebuah korban untuk penebusan segala dosa umat manusia, ya, menjadi satu meterai keselamatan bagi yang mau percaya. Nah, karena itulah dikatakan dalam kitab Ibrani, saya bacakan satu pernyataan Tuhan. Nah, ini kita bersyukur di zaman anugerah, di zaman akhir, di zaman sekarang, di mana kita hidup, di mana saudara ada, di mana sekarang Injil diberitakan seluruh dunia, maka ada perintah, karena penting. Ini adalah Tuhan menyatakan dirinya adalah putranya Yesus Kristus. Tidak ada jalan keselamatan selain dalam dia. Ya, Yohanes 14, Yohanes 14 ayat 6, ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, ya, yang menyatakan bahwa manusia boleh selamat hanya melalui pernyataan Allah secara khusus melalui putranya Yesus Kristus. Karena itulah Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, supaya seluruh umat manusia di dunia, siapapun dia di bawah kolong langit ini, mendengar tentang Injil, di mana Allah mengasihi dunia, Allah mau mencari manusia, Allah mau menyapa manusia, dan Allah mau menyelamatkan manusia melalui caranya Allah itu sendiri. Jalannya Tuhan bukan cara kita, bukan jalan kita, bukan hikmat kita, bukan pikiran kita, tapi dengan caranya Allah. Karena pemilik surga itu adalah Allah itu sendiri. Makanya dia yang menentukan cara untuk bagaimana manusia bisa diselamatkan. Saudara, jelas pernyataan-pernyataan firman Tuhan bukan sebuah pernyataan arogansi, karena ini firman Tuhan, Allah yang mengatakannya. Ya, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain manusia diselamatkan selain dalam nama Dia, Yesus Kristus." Yesus Kristus itu adalah pernyataan Allah secara khusus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Maka dikatakan pada ayat yang pertama dan kedua dari Ibrani pasal 1, ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, ya, berulang-ulang, bukan 1, 2, 3 kali, ya, tetapi secara garis besar kita boleh belajar. Dia menyatakan diri lewat alam semesta ciptaannya. Dia menyatakan diri lewat memilih satu umat bangsa supaya dunia mengetahui siapakah Allah itu. Dan yang ketiga, ya, pada zaman akhir lewat Yesus Kristus. Namun pernyataan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya itu berulang-ulang lewat para nabinya yang dipilih, dikhususkan, dan diutus untuk memberitakan kebenaran tentang dirinya, tentang diri Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi jelas, sedang zaman dahulu sudah dari berbagai cara berulang-ulang Allah menyatakan dirinya supaya manusia mengenal siapa Dia, siapa Tuhan, siapa diri Allah itu. Nah, sekarang di zaman akhir, zaman akan dimulai, ya, sejak awal zaman Masehi, sejak Yesus telah datang ke dunia sampai sekarang, kita masih berproses dalam zaman akhir ini yang menuju kepada penghujung
akhir zaman ini. Nah, kita sungguh bersyukur. Ya, Injil masih tetap diberitakan. Karena itulah Paulus berjuang kuat, segiat-giatnya, sekuat-kuatnya untuk memberitakan Injil. Tidak menyiapkan sedikit waktu untuk tidak memberitakan Injil. Nah, ini tugas saudara dan saya yang sekarang telah boleh mengenal Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia memelihara ciptaannya, dan akhirnya Allah yang telah menyatakan keselamatan anugerahnya secara khusus melalui Yesus Kristus. Makanya hanyalah pernyataan Tuhan lewat alam semesta ini dikatakan manusia tidak bisa berdalih. Oh, saya nggak mengenal Allah, nggak ada yang ngasih tahu. Apalagi sekarang Tuhan juga menyatakan, dikatakan berulang-ulang, jelas lewat melalui umat Israel. Ya, Allah menyatakan dirinya dan terus memelihara garis penebusan keselamatan itu yang digenapi dalam Yesus Kristus. Pada puncaknya akhir zaman ini Dia menyatakan diri lewat Yesus Kristus. Injil diberitakan sehingga pada akhirnya nanti manusia yang menolak, tidak mau mengenal Allah, tidak ada alasan lagi untuk berkata, oh saya tidak mengenal Allah, oh saya tidak mengenal jalannya, oh saya tidak mengenal perintah-perintahnya, saya tidak mengenal perbuatannya, saya tidak mengenal akan karya keselamatannya. Tidak ada lagi. Saudara, karena dosa di mana manusia tidak mau mengenal Allah, maka Paulus nanti akan meneruskan. Akhirnya manusia melakukan berbagai-bagai dosa yang begitu sangat jahat, sangat menjijikkan. Pintu gerbangnya dari mana? Karena titik awalnya manusia sengaja tidak mau mengenal Allah. Kita pun sekarang, kalaupun sudah kita percaya Allah menyatakan diri secara khusus dalam Yesus Kristus, tapi kalau sengaja hati kita keras, ya, tidak mau mengenal akan jalan Tuhan, tidak mau mengenal perintah-perintahnya, tidak mengenal kasih-Nya, tidak mengenal akan kehendak-Nya, kita sengaja mengeraskan hati, saudara, kita pun akan bisa tereliminasi. Makanya mari peliharalah hati, ya, di dalam anugerah Tuhan untuk memiliki kepekaan rohani, lemah lembut, untuk selalu memelihara siap setiap waktu, setiap saat kita mau mengenal Allah itu Sang Pencipta, Allah itu Sang Juru Selamat dalam Yesus Kristus. Allah Sang Pencipta itu yang menyatakan pimpinannya yang penuh kuasa dan penuh keajaiban lewat urapan kuasa Roh Kudus. Ialah dengan firman Tuhan pada hari ini kita betul-betul didorong, dimotivasi untuk lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, bertekun dan setia mau mengenal Allah kita dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu saat ini. Biarlah kiranya kami berdasarkan pernyataan Tuhan, dan memang hanyalah pernyataan Tuhan saja, kami boleh mengenal tentang Engkau, tentang pribadi-Mu, tentang rencana-Mu, tentang kehendak-Mu, tentang jalan-jalan-Mu, tentang apa yang Kau kehendaki Tuhan. Hanya berdasarkan kekuatan pernyataan. Dan Engkau sesuai dengan firman-Mu telah menyatakan diri kepada manusia berulang-ulang kali dengan caranya Tuhan. Biarlah kami tidak mengeraskan hati, khususnya di zaman anugerah zaman akhir. Engkau telah menyatakan diri sebagai Juru Selamat satu-satunya lewat Putra yang tunggal, Yesus Kristus. Berkati kami dengan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.